semua kita mungkin bisa merayakan Lebaran. Semua orang bisa merayakan Lebaran. Tapi tidak semua orang bisa mendapatkan yang namanya Idul Fitri. Kalau sesama manusia kita tidak saling memaafkan, seluas langit bumi ampunan Tuhan, seluas langit atau alam semesta ini pengampunan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bi'idil fitri huwa yaumul 'id. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwa waliyul hamid. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa huwa syahidun wa syahid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yaumil wa'id. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan kepala atau manajer atau apapun jabatannya, Bapak Budi yang sama-sama kita hormati, kita doakan mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat, bisa memimpin kita menjadi pribadi yang lebih baik dalam bekerja. Para karyawan, singkatnya kita yang hadir pagi hari ini dalam suasana penuh kegembiraan. Baru saja kita meraih kemenangan, tapi tidak kita semua memperoleh kemenangan yang hakiki. Sebelumnya saya mengajak kita semua tetap terus melantunkan kalimatut tahmid hamdalah alhamdulillah, atau pujian-pujian kepada Tuhan atas semua karunia nikmat yang tiada terhingga, baik itu hidayahnya, pertolongannya, kesehatan, hingga kesempatan bisa hadir pada pagi hari ini. Tak lupa saya mengajak kita semua juga melantunkan junjungan, sanjungan, sholawat pada Nabi pilihan Muhammad Rasulullah SAW, karena beliau adalah suri tauladan khususnya umat Islam, sehingga beliau memiliki misi besar yang utama. Misi besar utama beliau menebarkan rahmat, kasih sayang ke seluruh alam semesta, entah itu alam lahiriah di dunia ini ataupun alam batiniah yang ada dalam tubuh kita masing-masing. Sehingga misi besar Islam harus kita junjung tinggi. Kepingin rahmat atau kasih sayang tetap
tersebar di seantero alam lahir maupun alam batin. Hadirin rahimakumullah, tema kita pada pagi hari ini halal bihalal. Siapa sebenarnya yang mendapatkan kemenangan hakiki? Sehingga saya mulai nasihat ini, saya mengajak kita untuk melihat kembali perjalanan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan selama 1 bulan Ramadan. Karena jika ingin mendapatkan kemenangan hakiki, sebelumnya kita harus kerja keras. Karena Islam mengajarkan kerja keras, bukan banyak cakap, tapi kerja keras. Sehingga selama 1 bulan, bahkan bisa dikatakan kita dipaksa oleh Tuhan sampai puasa itu diwajibkan, semata-mata kepingin Tuhan hambanya mendapatkan kebaikan untuk dirinya. Sehingga aneka macam amalan, pekerjaan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam 1 bulan itu. Salah satu yang diwajibkan adalah berpuasa. Ada beberapa rangkaian ibadah juga sangat ditekankan untuk menambah pundi-pundi kebaikan kita. Sholat terus kita tegakkan, sholat terus kita tambah, sholat terus kita perkuat. Ada di dalamnya zakat, ada di dalamnya baca Quran, dan amalan-amalan lainnya. Sehingga kemenangan hakiki adalah mereka yang memiliki kerja paling banyak dan kerja yang paling berkualitas. Datang hari Lebaran, semua kita mungkin bisa merayakan Lebaran. Semua orang bisa merayakan Lebaran. Tapi tidak semua orang bisa mendapatkan yang namanya Idul Fitri. Karena beda Lebaran dengan Idul Fitri. Kalau Lebaran mungkin bukan hanya orang Islam bisa merayakannya, bahkan semua umat manusia ini bisa merayakan yang namanya Lebaran. Tapi khusus kita umat Islam, makna Lebaran adalah Idul Fitri itu. Makna Idul Fitri kembali kepada jati diri kita. Siapa jati diri kita? Adalah hamba yang harus taat, patuh kepada Tuhan, melaksanakan apa yang diperintahnya dan menjauhkan apa yang dilarangnya. Sehingga orang yang memiliki kemenangan yang hakiki, inilah orang yang akan berbahagia di hari Lebaran itu. Ibaratnya seorang pedagang, atau di sini kita ambil contoh
Pak Budi saja. Jadi kalau seorang pedagang, manajer atau bos, dia senang tatkala dia datang hari di mana perhitungan laba. Dia cek semua barang, semua laku untungnya banyak, sehingga orang yang dapat kemenangan hakiki mereka yang memiliki keuntungan paling besar. Keuntungan paling besar kita adalah kerja berat kita selama bulan Ramadan itu. Jadi ibadah bukan sebatas puasa, sholat, zakat, infak, tapi kerja. Masuk di kantor Astra Motor ini, kalau niatnya baik supaya pengeluaran motor makin banyak, sehingga aneka macam cara yang tidak melanggar norma-norma, maka itu bagian daripada ibadah. Sehingga pernah suatu saat baginda Rasul menasihati antara orang yang kerja keras sama orang yang malas-malasan. Dan beliau mencontohkan kerja keras dengan suatu pekerjaan yang mungkin menurut kita hina. Apa kata Rasul? Engkau mencari kayu bakar di hutan, kerja keras sampai letih, banting tulang, peras keringat, cuman dapat seonggok kayu bakar. Kemudian engkau bawa ke pasar, hasilnya engkau berikan kepada keluarga, istri, anak-anakmu. Itu lebih baik daripada engkau meminta-minta, walau meminta-minta itu kadang diberikan tidak dengan engkau minta secara langsung. Sehingga pandangan Islam dalam bekerja keras sangat ditekankan, sehingga orang yang mendapatkan kemenangan hakiki, orang yang bekerja keras dan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Dalam sebuah ayat Al-Quran, bagaimana Islam mengajarkan, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ini ada 3 trik mendapatkan kemenangan. Apabila telah selesai engkau kerjakan, tunaikan sholat, atau bahasa yang lain dalam ibadah yang lain, apabila telah selesai engkau tunaikan puasa, fantashiru fil ardh, bertebaran di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, cari kelebihan-kelebihan, cari rezeki, cari kebaikan-kebaikan itu. Wazkurullaha katsiran, tapi ingat, tetap ingat Allah. Artinya apa yang kita dapatkan semua datang dari Tuhan, bukan semata-mata dari diri kita. Semakin baik kualitas kerja kita, maka Tuhan akan makin menambah karunia-Nya. Sehingga ingat, pekerjaan yang baik
tidak mesti harus mendapatkan ganjaran dari orang di mana kita berbuat baik kepadanya. Jangan berpikiran Tuhan membalas kebaikan kita melalui orang di mana kita berbuat baik kepadanya. Misalnya nih para karyawan, hanya kepingin dapat balasan dari bos saja. Kalau berpikiran seperti itu, sedikit yang kita dapatkan karunia dari Tuhan. Karena karunia dari Tuhan itu akan datang dari penjuru yang kita tidak sangka-sangka. Inilah makna kemenangan yang hakiki. Sehingga di hari Lebaran itu orang yang berbahagia bukan sebatas bahagia baju baru, aneka macam jajanan, tapi mereka yang menghitung labanya hari itu. Saya sudah puasa sebulan penuh, saya sudah keluarkan zakat fitrah, saya sudah berimpak pada fakir miskin anak yatim, saya sudah memberikan sebagian baju-baju saya yang layak pakai. Semua kita berbuat, kita hitung, senang kita. Ini orang yang mendapatkan kemenangan yang hakiki. Banyak orang yang menang secara hakiki, tetapi ada satu yang menghancurkan kemenangan yang hakiki itu. Inilah tema besar kita pagi hari ini yang uraikan sedikit, yakni saling maaf memaafkan. Mungkin kita sudah menang, untung banyak, sudah kerja keras selama 1 bulan puasa. Tapi kalau maaf memaafkan tidak diindahkan, maka lenyaplah seluruh untung yang kita dapatkan. Sehingga saya bawakan satu cerita singkat. Nabi Musa dengan ada namanya Qarun. Awal mula Qarun itu orang yang sangat fakir, melarat, sampai-sampai dalam 1 hari itu dia tidak makan, ngemis sini tidak dikasih, ngemis sana tidak dikasih, Qarun. Sehingga dia datang kepada Nabi Musa, ya Nabi Allah Musa, doakan saya jadi orang kaya raya. Tapi harus punya syarat, kata Nabi Musa. Kalau nanti kamu sudah kaya raya, tolong keluarkan sebagian kecil dari harta yang kau diberikan Allah, yakni zakat. Siap, kata Qarun. Akhirnya Nabi Musa mendoakan, dan dia dikasih spirit kerja. Ini kamu kerjakan dapat ini kamu kerjakan dapat ini. Masuk di Astra Motor gini-gini, kerja keras, akhirnya naik jabatan, dikasih solusi sama Nabi Musa alaihissalam. Qarun itu akhirnya dia kerja keras, yang tadinya malas-malasan hanya bisa tidur saja. Dia pun punya spirit ingin jadi orang kaya. Beneran, tak lama 1 tahun dia sudah mulai bermunculan harta bendanya. Bertahun-tahun akhirnya sampailah nisab namanya. Satu ukuran kita bisa keluarkan zakat. Dipanggil Qarun oleh Nabi Musa alaihissalam. Qarun, saya dengar dari orang-orang kamu sudah kaya raya, punya emas batangan, punya uang harta, ternak banyak di mana-mana. Ini artinya saya ingin mengingatkan kamu persyaratan yang dulu pernah saya ajukan. Kalau kamu sudah kaya, keluarkan zakatmu. Apa kata Qarun? Musa, ini hasil kerja keringat banting tulang saya. Untuk apa saya keluarkan? Itulah kata Qarun.
Biasanya kita kalau udah jadi kaya, nah, lupa ada segalanya. Korun pun lupa segalanya. Akhirnya pertama kali diingatkan, sudah. Besok lagi lama-lama datang lagi Nabi diingatkan, sampai 3 kali diingatkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Tetap Korun gak mau menjalankan persyaratan perjanjian pertama. Akhirnya Nabiullah berdoa kepada Allah, ya Allah, hambamu si Korun tidak mau melaksanakan perintahmu, mengeluarkan zakat dari hartanya. Usahaku mungkin sudah sampai di sini. 3 kali aku nasihati, tetap tidak mau. Maka aku mohon kepadamu, telanlah Korun. Akhirnya Allah mengizinkan, silahkan pergi ke Korun. Nabi Musa pergi ke rumah Korun, mengingatkan terakhir kalinya, Korun, mungkin ini terakhir kalinya saya ingatkan kamu. Apa kamu mau bayar zakat hartamu atau tidak? Saya tetap tidak mau, kata Korun. Akhirnya Nabi Musa dengan mukjizatnya memerintahkan bumi, wahai bumi, telanlah Korun. Tiba-tiba kedua kaki Korun naik, masuk ke dalam tanah. Kembali Nabi Musa mengingatkan, gimana Korun? Nggak takut mati atau gimana? Oh enggak, saya nggak takut mati. Baru sampai mata kaki katanya. Nanti saya bisa angkat kaki saya, dia bilang. Nah, makin marahlah Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa kembali bilang kepada bumi, hei bumi, telan kembali Korun. Masuk kedua kakinya sampai lututnya. Masih diingatkan oleh Nabi Musa, gimana Korun? Mau bayar zakat tidak? Oh ini kan masih di sini, masih saya bisa naikkan diri saya, katanya Korun. Ya kan makin marah Nabi Musa. Diejek Nabi Musa namanya itu. Maka kembalilah Nabi Musa bilang sama bumi, hei bumi, telan sampai habis Korun. Tapi yang namanya Nabi memiliki hati yang pengasih. Sampai di tenggorokan Korun ini ditelan oleh bumi. Masih ditanya oleh Nabi Musa, ayo, mau enggak? Tidak mau. Akhirnya sedikit demi sedikit telan kembali. Naik sini, mulut sudah masuk ke tanah. Baru dia bilang, ya saya mau bayar zakat. Sudah terlambat. Tiada maaf bagimu, kata Nabi Musa. Ya, maka Korun langsung melapor sama Tuhan, ya Tuhan, ampuni kesalahanku, tidak mau bayar zakat. Sampai didengar oleh Tuhan, merengek-rengek, nangis Korun. Akhirnya apa dia bilang Tuhan sama Nabi Musa, hei Musa, si Korun sudah bertobat kepadaku, sudah minta maaf kepadaku, maafkan dia. Tuhan, sudah terlambat, kata Musa kepada Tuhan. Kalau saya tidak maafkan, saya pokoknya tidak maafkan. Apa kata Tuhan? Korun, kalau saja Musa memaafkanmu, padahal ampunan, kemaafanku itu lebih besar dari Musa itu. Tapi Musa tidak memaafkanmu, maka ampunan pun dariku tidak ada bagimu. Maka Korun pun ditelan bumi dengan semua harta bendanya. Sehingga kalau kita ketemu harta dalam bumi disebut harta Korun, si Korun. Emas-emas itu ditelan semuanya. Nah, harta karun asalnya Korun.
Sehingga mas-mas yang ada di Sumbawa, di Sekodong itu dari masnya si Karun. Apa yang dapat kita ambil pelajaran dari cerita ini? Kalau sesama manusia kita tidak saling memaafkan, seluas langit bumi ampunan Tuhan, seluas langit atau alam semesta ini pengampunan Tuhan. Tetapi kalau tidak saling memaafkan sesama manusia, maka Tuhan pun tidak memaafkan kita. Sehingga terakhir kemenangan yang hakiki adalah kita saling lapang dada di hari Lebaran. Lebih-lebih kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Harusnya suami pulang hari raya cari istrinya dulu, bukan langsung mengucapkan di medsos selamat hari Lebaran. Orang Jakarta yang duluan baca, orang Saudi yang duluan baca, tapi keluarga belum tahu apa suami saya sudah minta maaf atau tidak. Pada anak-anaknya, pada mertua, pada menantu belum. Duluan di media sosial, viral. Harusnya pertama kali yang tempat kita minta maaf pada orang-orang yang dekat dengan kita. Karyawan harus duluan wajib minta maaf sama atasan. Jangan atasan duluan minta maaf. Tadi saya dengar atasnya duluan minta maaf. Mohon maaf jika ada salah kata apa yang saya sampaikan. Jadi orang dari terkecil minta maaf sama yang besar. Tetapi alangkah agungnya kalau ada orang besar atau atasan duluan minta maaf. Suami duluan minta maaf kepada istrinya, istri minta maaf duluan sama anak-anaknya, ya. Orang tua duluan minta maaf sama anaknya, menantu duluan minta maaf sama siapa yang ada di bawahannya. Ini adalah keagungan hati. Inilah makna kemenangan yang hakiki. Bukan ibadah yang banyak, tetapi masih bertikai bersama manusia. Sehingga setelah kita mendapatkan dua kemenangan itu, sudah banyak ibadah, banyak untungnya, banyak pahalanya, banyak kerjanya, sehingga menjadi spirit kerja kembali setelah Ramadan ini. Kalau setelah Ramadan ini kita makin kendur, berarti itu tandanya tidak mendapatkan untung besar. Karena kalau orang yang berjualan, berniaga, kalau dia tahu untungnya, maka dia akan kembali cari barang lagi sebanyak-banyaknya. Dia akan kerja keras lagi. Tapi kalau habis Ramadan kok makin enggak kerjakan sholat, enggak puasa, enggak zakat, malas-malesan, kerja enggak mau kerja, suruh masuk jam 8, jam 9 datang. Berarti ini tanda orang yang tak memiliki kemenangan yang hakiki. Karena setelah kita kerja keras, maka kita mendapatkan pribadi yang makin baik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada hikmahnya. Bagi yang belum saling maaf-memaafkan, mari saling maaf-maafkan. Walaupun masih suasana pandemi, belum bisa salaman mungkin, tapi insya Allah kalau kita berbuat baik, insya Allah kita dijaga oleh Tuhan. Saya 3 tahun selama pandemi ini cuman 1 kali sakit. Mohon maaf Pak Budi Niki, cuman 1 kali sakit. Bukan batuk pilek, cuman demam. Tapi nggak berani ke rumah sakit Pak Budi. Nanti di corona kita diam saja di rumah, minum-minum
sehat. Ya, setelah itu nggak pernah sakit sampai hari ini. Kenapa? Karena kita menjaga jati diri kita. Kemanapun kita berbuat baik, kita akan dijaga oleh Tuhan. Tatkala kita berbuat buruk, di sanalah keburukan-keburukan yang akan kita dapatkan. Maka sekali lagi, yang belum saling maaf-maafkan atau sebatas media sosial, tarik di media sosial itu. Datangi siapa kerabat orang yang dekat dengan kita. Jangan hanya di media sosial, itu namanya tidak jantan. Datangi orang itu. Mohon maaf, jangan merasa nggak punya salah, karena Rasulullah SAW bersabda, la yusammal insan laulal khata' wan nisyan. Tidak dinamakan manusia kalau nggak punya salah dan dosa. Kita semua pasti punya salah dan dosa. Saya juga menyampaikan kebaikan-kebaikan ini juga tidak luput dari salah dan dosa. Sehingga apa yang saya sampaikan mungkin tidak berkenan di hati. Masih dalam suasana lebaran ini, saya pribadi juga mohon maaf lahir dan batin. Kita diajarkan agama berbuat baik kepada siapapun, bukan hanya orang yang memiliki perasaan seperti kita, sampai hewan yang memiliki insting, bahkan benda-benda mati. Agama mengajarkan kita untuk menempatkannya dalam porsinya yang terbaik. Ini yang dapat saya sampaikan. Kira-kira kalau saya tutup, Pak Budi minta izin mau dipanjang itu gimana ini? Nah, mau cek dulu ini ya. Nah, mau benar-benar kita dapat kemenangan atau tidak ini? Mana mau lama ngaji atau kita tutup ini, coba ya. Nah, kalau salah jawabannya berarti tidak dapat kemenangan yang hakiki. Ya. Nah, jadi jawaban yang besar kita tutup tausiah kita. Karena orang yang dapatkan kemenangan itu mau kerja dan terus kerja. Bukan hanya duduk di sini dengar pengajian, nggak ada kerjanya. Karena orang yang baik itu lebih banyak kerja daripada bicaranya. Sehingga saya tutup karena ada setelah ini kegiatan saya. Hari ini sangat padat sekali sampai mungkin jam 10 malam Pak Budi. Saya minta doa mudah-mudahan saya sehat walafiat menjalankan kebaikan ini. Kurang lebihnya dari saya sekali lagi mohon maaf. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, wa nufawwidu umurana ila Allah wallahu basirun bil ibad. Hadanallah wa iyyakum ila sabil falah wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.